Untuk mengisi data pelanggannya, kita buat input, kita buat link untuk tanda page sama dengan pelanggan tambah data. Kita kasih kelas btn primary, lalu saya kasih hr biar ada jaraknya, ada garis pemisah. Oke, kita klik tambah data, pelanggan tambah belum ada, kita buat file baru namanya pelanggan tambah .php. Ini pelanggan kita copy, kita paste, lalu kita rubah ininya. Ini kita ke pelanggan btn-nya danger ini untuk kembali. Oke. Lalu di sini saya akan buat form untuk menambah datanya. Form metodenya saya buat post. Lalu table td pertama untuk nama pelanggan, td kedua titik 2, dan td ketiga untuk input. Kita text name-nya nama pelanggan. Saya kasih kelas home control. Itu kelas table border. Oke, setelah nama pelanggan, kita masukkan alamat dan nomor telepon. Punya number, kita buat stepnya 0, jadi biar ada 0 di depan. Lalu untuk nama alamatnya kita akan buat text area. Kita kasih nama alamat, rows-nya kasih 5 saja, kita kasih kelas home control. Nah, kira-kira seperti ini. Ini width-nya saya buat 1, lalu ini saya buat width-nya 200. Oke, lalu saya akan buat form di bawah atau button. TD pertama kosong, TD kedua kosong, TD ketiga button. Submit, kelasnya btn primary, simpan, lalu reset. Oke. Setelah selesai, selanjutnya kita tinggal buat kode untuk input datanya. Kita letakkan di atas. Kita cek if bisa $post nama pelanggan. Kita masukkan variabel nama sama dengan $post nama pelanggan, lalu $alamat sama dengan $post alamat, kemudian $no telepon sama dengan $post no telepon. Kemudian kita buat query-nya, SQL query, insert into pelanggan, kita masukkan nama pelanggan, alamat, nomor telepon, values, $nama, $alamat, $no telepon. Kalau kita cek if $query, kalau berhasil kita tampilkan pesan alert.
tambah data berhasil. Kalau gagal, kita tampilkan. Data gagal. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nama pelanggan misalnya Joni, alamatnya Metro Timur. Nomor telepon 08123123123123. Simpan. Data berhasil, kita kembali. Nah, ini nih. Ada Joni, Metro Timur dengan nomor telepon yang sudah kita input. Jadi untuk tambah data berhasil. Selanjutnya kita coba ubah. Nah, ubah ini masih error karena belum dibuat. Kita tinggal buat file baru namanya pelanggan ubah .php. Lalu kita copy isi dari pelanggan tambah, kita paste. Lalu di sini kita dapatkan ID yang dikirim. Nah, ini kan ada dikirim ID. ID sama dengan $get ID. Kemudian kita ambil data yang sesuai dengan ID yang dikirim. SQL query koneksi select bintang from pelanggan where ID pelanggan sama dengan $ID. Data sama dengan SQL isi $query. Oke, jika sudah kita kasih value data nama pelanggan. Ini kita copy, kita paste di tengah-tengah, kita ganti jadi nama alamat. Untuk nomor telepon ini kita kasih value, paste lagi, ganti jadi nomor telepon. Oke, kita simpan dan refresh. Nah, ini otomatis data user yang akan dirubah atau pelanggan yang akan dirubah. Nah, selanjutnya kan ini kode untuk insert kan, ini kita ubah jadi update pelanggan, set nama pelanggan sama dengan titular nama, koma, alamat sama dengan titular alamat, koma lagi, no telepon sama dengan titular no telepon, where ID pelanggan sama dengan ID yang didapatkan. Ini kita ubah jadi ubah data berhasil, ubah data gagal. Oke, kita simpan, kita refresh, kita ganti jadi Joni Nurrohman, alamatnya Metro Kibang, nomor HP-nya jadi 08321321. Simpan, ubah data berhasil, Joni berubah, Metro Kibang, dan nomor telepon berubah. Kalau kita kembali, datanya udah berubah semua. Tambah berhasil, ubah berhasil, sekarang hapus. Nah, untuk kode hapus, kita tinggal tambah file baru, kita simpan dengan nama pelanggan hapus.php. Kita buat kode untuk dapatkan ID yang dikirim, kemudian query untuk menghapus data, delete from pelanggan where ID pelanggan sama dengan $ID. Oke. Kemudian ini kita copy saja pesannya, hapus data berhasil, hapus data gagal. Nah, di sini kita akan arahkan setelah pesan kembali ke halaman pelanggan, tambahkan location.ref sama dengan 2 tanda tanya page sama dengan pelanggan. Oke, jika sudah, kita refresh. Coba kita tambah data lagi, misalnya namanya Nur, alamatnya datang hari, nomor teleponnya 08123. Kita simpan kembali, coba kita akan hapus Nur. Hapus data berhasil. Nah, Nur sudah tidak ada. Jadi untuk hapus pelanggan sudah aman. CRUD untuk pelanggan sudah aman. Selanjutnya kita akan
ke produk atau barang. Jadi sesuai dengan pendataan barang. Jadi kenapa kita harus tambah pelanggan dulu? Karena nanti untuk pembelian kita butuh pelanggan, baru produk.